Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kembali lagi di Ahmad Klik Channel. Di malam hari ini kita akan melanjutkan masih pembahasan mengenai mafia. Oke. Dan ini kita masuk ke alur mundur ke tahun 1998, di mana di bulan Mei tahun 1998 terjadi tragedi kerusuhan Mei 1998, yang dimana kalau teman-teman searching ya, menelusuri bisa pencari ya, itu akan banyak yang membahas hubungannya dengan sentimen Tionghoa dan bermula dari demo-demo yang dilakukan oleh para mahasiswa ya, para aktivis dan sebagainya. Jadi itu satu. Yang kedua, kalau teman-teman lihat di video ya, video itu hanya menampilkan yaitu tadi demo, kemudian kerusuhan ya, penjarahan dan sebagainya, pembakaran, bahkan pemerkosaan dan lain sebagainya, yang itu kejadian-kejadian yang sangat tidak pantas dilakukan oleh orang sebanyak itu ya, ratusan, ribuan, bahkan mungkin tidak tahu sampai jutaan atau tidak ya. Namun yang mau digarisbawahi di sini adalah apakah kerusuhan itu murni benar-benar terjadi karena memang dilatar belakangi karena krisis ekonomi yang menjadi krisis kepercayaan ya, atau karena memang rakyat pertarungan antar elit, antar partai ya, atau antar, waktu itu kan masih formatnya format DPRD ya, ada TNI, ada Polri dan sebagainya, ini berebut kekuasaan dan sebagainya. Itu memang sangat sulit untuk diterka, tapi yang dilihat di sini ya, ujungnya adalah reformasi ya, ujungnya adalah mereformasi. Oke, dengan tujuan setelah direformasi itu keadaan Indonesia akan lebih membaik. Oke ya. Nah, menurut saya, menurut keyakinan saya, apa yang sebenarnya direformasi? Apakah lembaganya, pemerintahnya, manusianya, atau konstitusinya? Ya. Kalau dilihat secara fakta, ya, kita bisa lihat di referensi apapun itu, ujung-ujung dari reformasi ini adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang kemudian dinamakan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Nah, mengapa saya mengatakan ini aneh? Karena dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pertama kali didirikan pasca kemerdekaan, pasca diproklamasikan, itu sudah jelas semua tujuan di dalam Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 sebagai turunan atau mungkin sebagai pengejawantahan dari Pancasila itu sendiri, itu sudah tidak perlu lagi diotak-atik. Karena apa? Tahun 59 itu sudah pernah ada yang akan atau berupaya melakukan itu gitu, membuat undang-undang yang baru, karena dirasanya UU RIS ya waktu itu, atau apa ya saya lupa, UU DS 50, dan yang untuk RIS itu konstitusi RIS tahun 49 itu masih sifatnya sementara. Nah, itu Presiden Soekarno waktu itu memerintahkan konstituante untuk membuat undang-undang baru. Ternyata tidak bisa. Akhirnya negara dilanda krisis, kemudian
Presiden Soekarno menerbitkan Dekret Presiden tahun 59 yang mengembalikan Undang-Undang Dasar kembali ke 1945. Itu sudah terlihat bahwa di awal-awal Indonesia kemerdekaan pun sudah mulai ada yang mau atau ide untuk membuat undang dasar lagi, dan itu belum berhasil, itu tidak berhasil malah sudah terjadi. Nah ini sekarang justru malah mengotak-atik ini gitu. Ya. Pertanyaannya, mengapa undang-undangnya, dengan alasan apa Undang-Undang 45 ini diamandemen, bukan orang-orangnya yang direformasi? Ya. Dan kita tahu sendiri semuanya, efek dari amandemen Undang-Undang 45 itu apakah menjadikan Indonesia lebih baik sementara, atau justru akan ini hanya semacam obat pereda saja ya, supaya nanti nyerinya itu hilang sementara, nanti timbul rasa sakit yang lebih besar gitu. Nah ini yang pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya kita harus jawab semuanya, bukan gitu. Apakah orang-orang yang di Dewan Perwakilan Rakyat pasca 98 itu memang orang-orang pilihan gitu, yang di Dewan Perwakilan Rakyat, atau justru orang-orang yang memang dikontrol oleh sesuatu yang lebih besar dari sekedar kekuasaan setingkat eksekutif ataupun legislatif di negara ini. Ya, karena semenjak Bung Karno lengser tahun 67, ya seperti video-video yang sebelumnya, terus terang saya sebagai pribadi itu ragu apakah bangsa ini sebenarnya benar-benar berdaulat, atau sejak itu sudah diatur oleh elit-elit tertentu ya, dalam hal ini mungkin elit dengan korporasi yang menguasai seluruh industri di dunia ya, ekonomi di dunia ya, multinasional. Atau memang apakah benar-benar mandiri atau memang kita itu sudah dikontrol gitu. Karena ya kita lihat saja aparat, pejabat ya, semua lembaga pemerintahan itu seolah-olah belum memperlihatkan itu memihak kepada rakyat biasa. Itu justru apa yang dulu menjadi pesan Bung Karno bahwa kita akan bermusuhan dengan saudara sendiri, itu semakin mendekati kenyataan, bahkan bukan mendekati kenyataan, memang sudah menjadi kenyataan. Oke ya. Dan ketika ada wacana kembali ke Undang-Undang 45, kita tidak lagi harus berkata apakah kita siap, tapi memang harus sudah disiapkan dari sekarang untuk kembali ke situ. Bukan pertanyaan bukan apakah kita siap ke situ, oh tidak bisa. Kalaupun belum siap harus dipaksa untuk seperti itu, karena hanya undang-undang lah yang bisa memaksa ya, semua keberadaan manusia dalam sistem pemerintahan itu sendiri gitu. Oke ya, jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa reformasi 98 itu apakah memang benar-benar memenuhi reformasi ya, atau reformasi itu memang sudah dikoordinir, sudah dikondisikan karena ada agenda yang besar di balik reformasi itu, entah itu perbudakan rakyat Indonesia, penyedotan, pengurasan tambang atau sumber daya alam, atau penguasaan hutan yang sangat masif, yang sangat serakah dan rakus. Dan itu kenyataannya sampai sekarang kelihatan bahwa negara memang dalam hal ini belum mampu mencegah itu, belum mampu. Oke ya teman-teman, semoga video ini bisa memberikan sedikit pencerahan, karena saya juga sendiri masih belajar dan menelusuri jejak kebenaran itu sampai nanti benar-benar bertemu dengan kebenaran. Teruslah belajar dan jangan menyerah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.